Non, non, tu fermes ta Tu me gueule et tu lâches. dégages. On veut juste discuter. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Cerita diawali dengan pertarungan sengit antara dua atlet MMA, yaitu Bastian, tokoh utama kita melawan Enzo yang tak kalah kuat. Mereka saling menyerang dan menggulingkan demi merebut gelar juara. Bastian sendiri merupakan atlet gelut yang terkenal tak terkalahkan. Terbukti setelah beberapa kali tumbang dengan mudah dia bisa membalik keadaan. Walau begitu, Bastian memiliki janji dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat lawannya tumbang sampai babak terakhir. Akan tetapi yang terjadi berikutnya di luar kendali Bastian. Tanpa sengaja, Bastian membuat lawannya meregang nyawa. Dan itu menjadi sebuah pukulan berat untuk diri Bastian sendiri. Beberapa hari setelah Enzo meninggal, Bastian pun ziarah ke makamnya. Namun tiba-tiba, istri dan anaknya Enzo yang bernama Leo datang dengan dendam kesumat yang membara. Leo pun menghajar Bastian saat itu juga. Casse-toi! Oh, Léo! Arrête! Léo, arrête! Attends! Melihat kesedihan dari keluarga yang sosok ayahnya telah dia renggut nyawanya, Bastian semakin merasa menyesal. Ditambah kini artinya dia juga telah mengingkari janji terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, Bastian pun memutuskan untuk pensiun dari dunia kebrutalan dan setelah ini sebisa mungkin akan menghindari pergelutan. Beberapa waktu setelah itu, kini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Andalu yang sedang dikejar-kejar oleh gangster bertopeng di sebuah gedung bekas pabrik kerupuk. Andalu pun berusaha lari dari segerombolan gangster itu. Namun naasnya, dia dihadang oleh si botak Pak Ijo yang kemudian menghajarnya. Setelah itu, muncullah sosok di balik penyerangan Andalu. Dia adalah si Jamet Mancur yang mulai sekarang kita panggil dia Samidi. Anehnya, Samidi dan Pak Ijo malah meninggalkan Andalu begitu saja untuk kemudian diserahkan kepada anak buahnya. Keesokan paginya, polisi datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Tim investigasi kali ini dipimpin oleh polwan bernama Kenza bersama rekan baiknya yaitu Sarkisian. Setelah menelusuri TKP, Kenza menemukan aliran darah yang masih segar. Kenza lalu menelusuri aliran itu untuk melihat ujungnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan jasad anggota gangster yang habis dibantai dan diikat dengan rantai. Kenza lantas melaporkan penemuan itu ke atasannya. Di sini Kenza menduga bahwa pelakunya adalah geng mafia kelas kakap bernama Geng Mancur. Dan Mancur kini telah menculik atasan para mayat gangster itu yakni Andalu. Namun salah satu rekannya yang bernama Panjul menentang keras dugaan Kenza tersebut. Dia merasa kalau Kenza tidak profesional dengan melibatkan urusan pribadi di pekerjaannya. Apa urusan Kenza dengan geng mafia berbahaya itu? Nanti kita bahas. Jangan kemana-mana. Sesaat kemudian, Kenza mendapat telepon dari seseorang yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Setibanya di tempat pertemuan, si penelepon yang ternyata adalah Leo mengatakan kepada Kenza bahwa dia sedang dalam masalah besar. Leo mengaku telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Andalu dan anak buahnya dihabisi. Leo pun membenarkan bahwa pelakunya tak lain dan tak bukan ialah geng Mancur. Masalahnya, geng Mancur mengetahui kalau Leo berada di TKP dan menjadi saksi hidup kebrutalan mereka. Oleh karena itu, sekarang Leo diincar oleh gangster psikopat itu. Tapi ketika Leo yakin Kenza bisa dipercaya, tiba-tiba. Pas avec moi. Eh, les gars, je suis de la maison. Écoute-moi! Eh, Léo! Kembali kejagoan kita yang sampai saat ini masih dihantui rasa bersalah. Bahkan setiap tidur, Bastian selalu bermimpi tentang teriakan anak istrinya Enzo. Setelah memutuskan pensiun dari pergelutan, kini Bastian mengucilkan diri di daerah terpencil alias tertinggal, terdepan dan terluar. Dia pun alih profesi menjadi tukang batu di sebuah proyek tambang. Untuk menuju ke tempat kerjanya saja, Bastian harus melewati Laut Merah, naik motor kesayangannya. Dan begitu pulang kerja, tiba-tiba Bastian disambut oleh seorang wanita di depan rumahnya. Wanita itu adalah Emma, istrinya almarhum Enzo.
Dia datang untuk meminta pertolongan kepada Bastian karena anaknya Leo hilang entah kemana. Di sini Emma menceritakan kalau Leo menjadi bandar barang haram setelah tinggal bersama sepupunya yang bernama Hugo. Dan sebelum hilang kabar, Leo sempat mengirimkan pesan suara yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam bahaya. Léo, ils sont là! Maman, c'est moi. Je suis dans la merde de fou là, faut vraiment... Tentu saja Emma sangat khawatir. Dia juga sudah lapor polisi, tapi tidak ada perkembangan apapun dari oknum yang malas kerja itu. Makanya Emma mendatangi Bastian sebagai satu-satunya harapan. Awalnya Bastian menolak karena dia sudah tobat membrutal. Namun Emma mengungkit dosa masa lalu Bastian yang telah membunuh suaminya sekaligus ayahnya Leo. Emma juga memberikan gelang Rosario supaya Bastian selalu ingat dosa. Emma, Tu lui dois! Léo, il était très malade quand il était petit. Elle va te porter bonheur. Mendengar itu, hati mungilnya Bastian pun tersentil. Dia juga berpikiran mungkin ini bisa menjadi salah satu cara untuk menebus dosa. Pada akhirnya Bastian pun berjanji akan menemukan Leo dan membawanya kembali kepada Emma dalam keadaan selamat. Dan tanpa nunggu besok-besok, Bastian langsung tancap gas. Sesampainya di rusun tempat tinggal Leo dan Hugo sesuai alamat yang diberikan oleh Emma, Bastian pun menanyakan lokasi gedungnya ke Warlock. Dia lalu menitipkan motor dan helmnya ke Warlock itu karena agak skeptis sama area sekitar rusun. Saat sampai di depan rumah Hugo, Bastian hendak mengetuk pintu. Tapi ternyata pintunya sudah terbuka. Begitu masuk, Bastian dihadapkan dengan situasi kacau seperti habis terjadi perang. Dan ketika Bastian sedang mengamati sekitar, tiba-tiba... Police. T'es qui toi? Setelah Bastian bilang kalau dia suruhan ibunya Leo, si penyerang yang ternyata adalah Kenza pun segera melepaskannya. Karena tidak menemukan Hugo dan Leo di rusun tersebut, mereka lalu bertanya ke Warlock yang tadi dititipi helm sama Bastian. Si Warlock pun menjawab bahwa Hugo sempat diserang dan dihajar habis-habisan oleh kelompok misterius di rumahnya. Dan akibat tragedi itu, sekarang Hugo dirawat di rumah sakit. Mendengar kesaksian Warlock, Kenza pun langsung berangkat ke rumah sakit yang dimaksud. Begitu tiba di rumah sakit, Kenza langsung dihadang oleh Bastian yang ternyata sudah sampai duluan. Dan karena Bastian bukan siapa-siapanya Hugo, ia dilarang menemuinya di ICU. Sementara Kenza ia jelas diizinkan karena dia polisi. Maka dari itu, Bastian mengajak Kenza untuk bekerja sama. Tapi Kenza menolak. Lalu Bastian menjelaskan tujuannya mencari Leo yang akhirnya bisa membuat Kenza luluh. j'ai fait une promesse à sa mère. Je veux lui ramener son fils. J'ai tué son père. J'étais pro en MMA. Sejenak kita beralih ke Samidi yang baru saja tiba di markas gengnya. Dia langsung bertanya ke anak buahnya soal bocil yang sedang mereka cari. Siapa lagi kalau bukan si Leo? Dan karena mereka belum berhasil menangkap Leo, maka Samidi memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mencari dan menghabisi anak itu. Dia takut informasi tentangnya bocor ke pihak berwajib. Setelah itu, Samidi menemui Andalu yang disekap dalam keadaan babak belur dan berdarah-darah. Di sini Samidi mengintimidasi Andalu dan mendesaknya untuk memberitahu lokasi gudang narkoba milik Andalu. Regarde ta famille. La gamme est pas autonome. Hangar 7, conteneur 19. Usai mengurusi Andalu, Samidi lalu memantau anak buahnya yang lagi bagi-bagi poster dengan muka Leo untuk disebarluaskan. Saat itulah tangan kanannya yaitu si Pak Ijo menerima laporan bahwa polisi telah bergerak mencari Leo. Mendengar itu, Samidi tentu tak akan tinggal diam. Sementara Kenza kini menemui Hugo yang terbaring dengan kondisi mengenaskan. Namun dia masih sanggup memberikan informasi penting tentang pacarnya Leo yang bernama Inaya. Karena kemungkinan besar sekarang Leo sedang bersama pacarnya itu, tetapi Hugo hanya mengenal kakaknya Inaya yaitu Fatao yang diketahui bekerja di sebuah klub. Dan bagi Kenza, informasi itu sudah lebih dari cukup. Setelah menemui Hugo, dua anak buah Samidi ternyata sudah menunggu Kenza di depan rumah sakit mereka. Kemudian mengancam Kenza agar tidak melanjutkan penyelidikan, atau bos mereka akan melakukan hal buruk kepadanya. Tentu saja Kenza tidak takut dan langsung mengusir mereka. Di sini dia masih cukup sabar sampai tiba-tiba dua jamet itu mengungkit soal abangnya Kenza yang seketika membuat Kenza langsung naik pitam. Arrête, putain, tu vas les tuer. C'est bon. C'est là. Akibat lepas kendali, kini Kenza discourcing oleh atasannya. Hal itu membuat si Panjul merasa puas karena sejak awal entah kenapa dia tidak suka Kenza menyelidiki tentang geng mancur. Sungguh mencurigakan. Sedangkan di sisi lain, Sarkisian mendadak putar arah tidak mau dilibatkan dalam misinya Kenza.
Padahal dia adalah rekan sekaligus sahabat yang selama ini selalu mendukung Kenza. Tapi karena dia ogah dipecat soalnya nyari loker sekarang susah. Alhasil sekarang Kenza harus berusaha sendirian. Dalam menuntaskan ambisinya yaitu mencari Leo sekaligus memburu geng mancur. Usai bertemu atasan, Kenza lalu disambut Bastian yang membutuhkan informasi dari Hugo. Dan karena memiliki tujuan yang sama yaitu mencari Leo, mereka berdua pun akhirnya bekerja sama. Mereka bertekad akan menemukan Leo sebelum geng mancur menghabisi bocah itu. Quelque part vivant en train de se cacher. Dans ce cas, faut qu'on trouve vraiment eux. Pada malam hari, Kenza dan Bastian pergi ke klub tempat kerjanya Fatao alias kakaknya Inaya. Tanpa membuang-buang waktu, Kenza langsung menanyakan keberadaan Inaya kepada Fatao. Namun Fatao enggan menjawab sampai membuat Kenza kesal. Kemudian salah satu petugas keamanan klub mengusir Kenza secara paksa. Bastian lantas menghentikan si petugas agar tidak kasar sama wanita. Namun, petugas itu malah memanggil rekan-rekannya yang seketika langsung mengepung Bastian. Tanpa mereka ketahui, orang yang mereka hadapi adalah mantan petinju ulung. Di sini terlihat, Bastian yang sudah tobat membrutal tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Tapi para petugas tengik itu malah meremehkannya bahkan meludahi Bastian. Didorong rasa kesal sekaligus rasa bersalah saat melihat gelang Rosario pemberian Emma, jiwa brutal Bastian seketika bangkit kembali. Dia lantas membangkitkan singa dalam dirinya dan mengeluarkan jurus tinju andalannya. Bastian terpaksa melibas para petugas tengik itu. Mereka bahkan terlihat seperti kutu-kutu yang dapat dengan mudah dipites oleh Bastian. Dua kutu terakhir membuat Bastian merasa seperti berada di ring tinju. Namun ketegangan ini belum selesai, karena pemilik klub muncul dan menodongkan senjata ke kepala Bastian. Dan saat Bastian mulai terpojok, tiba-tiba pelakunya adalah Kenza. Setelah itu, Kenza berusaha meyakinkan Fatao bahwa ini semua demi kebaikan adiknya sendiri. Mendengar itu, Fatao pun akhirnya mau memberitahu keberadaan Inaya sekarang. Tapi karena udah malam, Kenza dan Bastian memutuskan untuk istirahat di kos-kosannya Kenza yang dekat pelabuhan. Keduanya pun semakin dekat dan mulai menceritakan kehidupan masing-masing. Di sini akhirnya Kenza bercerita tentang urusannya dengan geng mancur. Di mana ternyata Kenza dan abangnya pernah dekat dengan Samidi. Lalu saat Samidi memulai bisnis haram, abangnya Kenza melakukan suatu hal fatal yang membuat Samidi kesal. Sampai kemudian Samidi menculik dan membakarnya hidup-hidup. Parahnya lagi perbuatan psikopat itu direkam lalu dikirimkan ke Kenza. Dan setelah itu geng mancur menghilang. Walaupun berkali-kali berbuat kriminal, tapi geng itu tak segera ditangkap karena mancur bekerja secara apik hingga tak terlihat oleh tim kepolisian. Para polisi bahkan menyangkal kalau geng psikopat itu telah kembali merajalela. Sehingga Kenza pun bertekad untuk membuktikannya dengan menangkap mereka. Je les aurai, moi. Je le sais. Setelah curhat, Kenza tiba-tiba mendekati Bastian dan mendadak jadi degil. Lalu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di tempat lain, Samidi dan gengnya semakin membrutal. Terlihat seorang petinggi mafia narkoba bernama Murad, atasannya Andalu datang atas panggilan Samidi. Ternyata Samidi telah berhasil menguasai daerah kekuasaan gengnya Andalu dan merampas barang haram milik geng tersebut. Tapi Samidi yang serakah masih menginginkan lebih banyak lagi. Dan untuk menunjukkan seberapa brutal dirinya beserta antek-antek psikopatnya, mereka pun melakukan hal ini. Besok harinya,
Para petugas keamanan tengik yang babak belur setelah digebukin sama Bastian langsung ngelapor ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, sang atasan polisi pun segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Kenza agar menghadapnya. Sementara itu, Kenza dan Bastian akhirnya menemukan keberadaan Leo yang sembunyi di rumah orang tua Inaya. Tapi Leo tak menyukai keberadaan Bastian sampai teriak menolak untuk ikut dengan Kenza. Setelah dibujuk menggunakan pacarnya yang terlihat ketakutan, Leo pun luluh. Tipikal genzebulol alias bucin tolol. Di waktu yang bersamaan, Samidi juga telah mendapatkan lokasi persembunyian Leo. Dia pun segera mengerahkan anak buahnya untuk menyerbu ke lokasi. Dan ketika Leo hendak pergi dari rumahnya Inaya, naasnya, mereka sudah terkepung. Kenza dan Bastian lalu bagi tugas. Kenza bertugas mengamankan Leo dan Inaya. Sedangkan Bastian bagian menghadapi para gangster bertopeng. Saat Bastian diserbu dan dikepung dari dua sisi, tiba-tiba pasukan polisi datang untuk mengamankan para gangster itu. Alhasil, Bastian pun selamat dari pengeroyokan gangster sekampung. Di kantor polisi, Leo dan Bastian berbicara empat mata. Tampaknya Leo mulai melunak. Bahkan tak segan mengucapkan terima kasih kepada Bastian yang telah menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bastian pun merasa sedikit lega. Kemudian Bastian berkata bahwa dia sangat memahami sikap Leo saat kehilangan ayahnya. Sebab Bastian juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu ditinggal sosok ayah ke alam baka. Ça s'arrête un jour. Ça fera toujours partie de notre ADN. Si tu croises de bonnes personnes, tu peux la transformer en force. Setelah itu Samidi tampak menerima telepon dari seseorang. Dan anehnya orang ini mengetahui kalau Leo akan segera diinterogasi di kantor polisi. Samidi pun meminta kepada orang itu untuk membuat Leo tidak bicara dan membeberkan semuanya. Bagaimanapun caranya. Tu tombes avec moi. Ils vont lui faire quitter Marseille. Melihat Leo sedang diinterogasi, tiba-tiba alarm di kantor kepolisian menyala dengan ribut karena terjadi tindakan kriminal di berbagai daerah secara bersamaan. Para polisi pun satu persatu pergi. Di sisi lain, Leo mulai membeberkan bahwa Andalu datang ke bekas pabrik kerupuk karena dijebak oleh seorang pria bertopi. Yang mana niat awalnya Andalu mau cot barang haram, tapi ternyata Andalu dan anak buahnya malah dihabisi oleh gengnya Samidi. Yang lebih mengejutkan, Leo pernah mendengar Andalu memanggil pria bertopi itu sebagai si polisi. Dari sini pun terungkap bahwa ada polisi korup yang menjadi mata-mata untuk Samidi. Sontak Kenza langsung berprasangka buruk kepada Sarkisian. Namun tiba-tiba, ternyata mata-mata yang sebenarnya adalah si Panjul. Dan setelah membunuh Sarkisian, Panjul lalu berniat menghabisi Kenza. Tapi untungnya, beberapa saat setelah Panjul tewas, kantor polisi itu mendadak mati lampu. Dalam kegelapan, terjadilah serangan bertubi-tubi dari para gangster bertopeng anak buahnya Samidi. Mereka membrutal demi mengincar Leo, hingga menewaskan dua polisi yang ada. Sementara Bastian dan si atasan polisi masih bertahan. Lalu Kenza yang berada di ruangan interogasi pun keluar dan menyerang balik para gangster. Ketika situasi mulai sedikit terkendali, disitulah Bastian dan si atasan polisi berlari ke arah Kenza untuk segera bersembunyi. Namun, Samidi berhasil menerobos masuk lewat jalur lain. Di atasan polisi lalu mengajukan diri untuk menghadapi mereka. Akan tetapi, di sini, akhirnya Samidi berhadapan langsung dengan Kenza. Dan Samidi yang mengenal Kenza pun malah girang merasa seperti reunian. Setelah berhasil membuat Samidi lengah, Kenza dan Bastian pun berusaha menyembunyikan Leo dari amukan Samidi. Kemudian Bastian memberikan rompi anti peluru untuk dipakai Kenza. Hal itu merupakan keputusan yang tepat. Sebab beberapa saat kemudian, melihat Kenza tertembak, Bastian pun langsung membrutal hingga membuat si penembak tumbang. Namun anggota gangster lainnya kembali bermunculan dan serbuan senjata api pun kembali pecah. Naasnya, Bastian terluka dan membuat Leo nyaris dihabisi oleh Samidi. Untungnya Kenza bangkit tepat waktu. Saat Kenza bertarung melawan Samidi, di sisi lain,
Bastian yang belum menyerah pun mengeluarkan jurus-jurus brutalnya untuk melawan Pak Ijo. Sedangkan Pak Ijo menggunakan senjata andalannya yang berupa keling. Antara Kenza maupun Bastian, keduanya sempat hampir kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 ini. Tapi mereka bisa mengendalikan situasi lalu menyerang balik dengan sangat epik. Hingga akhirnya Samidi dan Pak Ijo pun berhasil ditumbangkan. Walaupun terluka, Kenza dan Bastian kini selamat. Begitu juga dengan Leo si bocil kematian biang masalah yang membuat Bastian terpaksa kembali turun gunung. Di akhir film kita melihat Leo yang asik berpacaran dengan Inaya di pantai. Lalu Emma datang untuk bertemu kembali dengan anak semata wayangnya. Sementara Kenza dan Bastian menyaksikan pemandangan haru itu dari kejauhan sambil membicarakan masa depan. Di sini Bastian bilang kemungkinan setelah ini dia akan mengerjakan proyek baru. Apakah proyek tambang nikel itu? Saya pun tidak tahu. Dan film pun berakhir.